Selamat pagi, salam budaya. Selamat datang di kawasan Cagar Budaya Gajihan. Saya nama Hardiana, cukup dipanggil Hardi. Kebetulan saya warga Gajihan yang menjadi ketua sekaligus penanggung jawab kepengurusan Cagar Budaya Gajihan. Jadi Gajihan itu dari kata gajah, gajahan, kemudian dukuh gajihan. Ada dua versi. Yang pertama adalah dulu ketika leluhur Gajihan pertama kali menempati kawasan ini, di bawah pohon randu alas yang sekarang kita kenal kawasan Cagar Budaya, ditemukan fragmen Candi Arca Ganesha. Nah, dari fragmen Arca Ganesha tersebut, karena lebih dikenal gajah, sehingga disebut dukuh gajihan. Yang kedua adalah era Mataram Islam. Jadi selain pada era klasik Hindu-Buddha, dukuh gajihan juga masih dirawat, diteruskan pada masa Mataram Islam, yaitu Ki Ageng Gripik melakukan syiar di dukuh gajihan. Areanya masih sama, ternyata di samping ada situs kuno Mataram Hindu-Buddha, terdapat juga 7 mata air di situ, Ki Ageng Gripik yang merawat. Nah, setiap Sultan Agung berkunjung menemui Ki Ageng Gripik, karena istri beliau adalah Nyimas Ayu Winungan, adik Sultan Agung, maka Kanjeng Sultan Agung selalu menempatkan atau mengistirahatkan gajahnya di sekitaran Dualas. Jadi dari dua versi tersebut sama-sama dari kata gajah menjadi dukuh gajihan. Setelah kita mengetahui asal-usul dukuh gajihan, kita akan melihat lebih dekat apa saja yang ada di Cagar Budaya Gajihan. Yang pertama adalah gugusan belik atau sumber air resapan yang jumlahnya 7. Warga masyarakat secara turun-temurun mengenalnya sebagai belik pitu, artinya sumber air berjumlah 7, Ki Ageng Gripik. Kenapa demikian? Karena mata air ini dirawat dan dijadikan pendukung syiar dakwah Islam Ki Ageng Gripik. Jadi erat kaitannya Cagar Budaya Gajihan dengan makam Ki Ageng Gripik yang ada di Jatinom saat ini. Nah, di belakang saya ini salah satunya adalah belik yang pertama, namanya belik kemuning. Belik jumlahnya 7, dinamakan berdasarkan pohon yang ada di dekatnya. Jadi yang pertama belik kemuning, kemudian belik lerak, kemudian belik joho, belik gayam, belik randu alas, belik tanjung, dan belik ngasem. Sekarang kita berada di Palon Gajahan. Jadi ada dua peninggalan yang sangat bernilai di era klasik. Yang pertama ini adalah peninggalan berupa batu-batu penyusun candi yang diperkirakan pada zaman era Prambanan, ya, 900 sampai 1000 Masehi lah kurang lebih. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ini adalah fragmen arca Nandi. Ini adalah kendaraan Dewa Siwa. Kemudian ini namanya adalah Yoni. Di sini juga Yoni, tapi ini Yoni untuk arca yang lebih besar. Kemudian dilihat di sini sudah disusun berdasarkan tata letak, ya. Ada sudut, kemudian ada kemuncak, dan ada lagi ini adalah fragmen arca Ganesha. Sebenarnya ide atau tujuan pengumpulan ini adalah untuk melestarikan supaya terawat dengan baik dan generasi mendatang mendapatkan informasi yang
bernilai ya, karena bersejarah. Lokasi asli dari temuan ini adalah di kawasan Cagar Budaya, ini pusatnya di bawah pohon randu alas, di bawah pohon asem, dan tersebar di pemukiman warga. Atas kesepakatan bersama kemarin kita kumpulkan di sini, dan ini semacam museum desa Bandean tapi dikhususkan di Dukuh Gajian. Bagian dalam ini khusus yang ada di Gajian. Di sekelilingnya ini ada beberapa dukuh di tetangga yang masuk desa Bandean. Jadi kita bersyukur masih bisa menyelamatkan, karena dulu tahun 70, 80, 90 itu ada pengambilan secara besar-besaran. Ini kita tempatkan untuk sarana edukasi dan sekaligus penghormatan, karena generasi kita yang telah dulu memberikan contoh yang sangat baik dari sisi budaya, dari sisi kegiatan ekonomi, dari sisi pemerintahan. Karena kita sebenarnya adalah bagian dari gugusan metropolis Candi era klasik Jatinom yang mendukung era Mataram waktu itu. Nah, yang kedua di sini adalah peninggalan yang lain berupa batu bata berukuran besar. Lokasi aslinya ada di persawahan di sebelah utara. Ini hanya yang bisa kita selamatkan karena sudah sebanyak 7 truk itu diambil oleh oknum kolektor, oleh pengusaha ya, oknum di Solo dan di Jakarta. Nah, ini diperkirakan juga bagian dari struktur candi. Kedua ini sudah didaftarkan dan sudah dikunjungi oleh BPCB Jateng, Balar Jogja, Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, dan waktu kita meresmikan ini juga dihadiri dari provinsi sampai desa Bandean. Jadi kita bersyukur memiliki warisan situs yang sangat bernilai. Kita sedang di bawah sebuah pohon purba ini. Jadi di kawasan Cagar Budaya ini ternyata banyak pohon purba pendukung patirtan dan pendukung pelindung situs candi. Di belakang saya ini ada pohon randu alas. Selain pohon randu alas, ada juga pohon joho besar sekali. Kemudian ada pohon tanjung, ada pohon adem-ademati, ada pohon gugusan gayam, yang semua itu sebenarnya adalah penjaga perawat lingkungan. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah membudidayakan, merawat, melestarikan, dan untuk mendukung itu Cagar Budaya Gajian juga ditunjuk menjadi pusat fikus regional Klaten. Jadi kita membudidayakan, melestarikan tanaman fikus keluarga beringin yang jumlahnya di dunia 800, di Indonesia sekitar 300-an. Di Cagar Budaya kita kenal Omah Fikus Klaten, kurang lebih 40 spesies. Kita kembangkan, ketika sudah siap kita kirimkan ke manapun yang memerlukan untuk revitalisasi sumber air, penghijauan, dan menanggulangi tanah longsor. Ini sekarang kita menyampaikan harapan kita, sebenarnya upaya kita ini untuk melestarikan, menghargai warisan yang telah diberikan oleh generasi terdahulu, karena ternyata generasi terdahulu itu generasi yang sangat maju, sudah memiliki peradaban tinggi, baik itu dari sisi budaya, ekonomi, pemerintahan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi untuk anak cucu kita untuk meneruskan dan berbuat yang lebih baik lagi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.